Mulai rekaman. Waduh. Oke, live dimulai nih. Kang Ai udah. Mulai. Yes, benar. Siap? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya warga Indonesia dan selamat siang untuk warga Swiss yang menonton live ini. Nah, kembali lagi bersama kita bertiga di bincang-bincang tentang pendidikan. Nah, bincang-bincang kali ini kayaknya bakal asik banget karena kita bakal ngobrolin tentang siswa baru yang akan datang ke SMK Bakti Karya. Siswa baru ini adalah kelas multikultural angkatan ke-6 ya. Nah, sebelum itu karena saya kayaknya baru di sini nih, saya perkenalan dulu aja. Nama saya Jujun Junaidi dan di sini saya sebagai moderator yang akan memandu live kali ini sampai tuntas. Oke. Um, untuk bincang-bincang kali ini kita akan membahas tentang pemberangkatan siswa kelas multikultural angkatan ke-6. Tentu saya juga tidak sendiri di sini. Saya ditemani dua narasumber atau pembicara ya. Dua teman saya ini yang akan ngobrolin tentang pemberangkatan siswa kelas multikultural angkatan ke-6. Yang pertama itu ada pembina yayasan Pak Budiman dan selanjutnya ada ketua yayasan kita yang luar biasa sekali Bapak Ainur Hidayat. Oke. Aduh, udah dikenalin duluan. Oke, selamat malam. Selamat malam Kang Jujun, selamat malam Kang Ai. Ya, selamat malam Pak Budiman. Oh, selamat siang Pak Budiman di sana ya. Oke. Dan untuk Kang Ai selamat malam ya. Kabar baik ya semuanya ya, Pak Budiman di Swiss baik? Alhamdulillah baik, baik Kang Oke. Jujun. Ya. Kang Ai di Pangandaran baik ya? Atau Jakarta? Sehat, sehat. Lagi di Pangandaran ini di ruangan yang sama denganmu. Oke. Oke. Nah, untuk bincang-bincang kali ini kita bakal mulai dari mana dulu nih? Dari Kang Ai atau dari Pak Budiman dulu nih? Kayaknya dari Kang Ai ya. Bagusnya dari Kang Ai dulu ya. Bagusnya dari Kang Ai nih. Oke, buat Kang Ai deh, silakan deh. Kita kupas tuntas nih tentang pemberangkatan kelas multikultural angkatan ke-6. Oke, terima kasih Kang Jujun. Tadi belum diperkenalkan barangkali ya, Pak Jujun ini atau Kang Jujun ini adalah fasilitator di SMK Bakti Karya Parigi. Dia ngajar, dampingin siswa yang berkaitan dengan beberapa mata pelajaran produktif. Nah, karena kita jurusan multimedia, jadi banyak yang berkaitan dengan produktif. Tapi Kang Jujun ini juga font creator. Pak Budiman, Kang Jujun ini memproduksi font. Beberapa guru memang memproduksi font. Wih, keren, keren, keren banget nih. Di marketplace-nya gitu. Tadi saya dan kayaknya kita semua malam ini akan ngobrolin soal siswa baru SMK Bakti Karya Parigi angkatan ke-6 kelas multikultural. Nah, memang dari jauh-jauh hari, dari tahun 2016, angkatan pertama kelas multikultural dimulai dan saat ini sudah angkatan ke-6. Tapi kalau dari sekolahnya dulu didirikan tahun 2011, ini sudah angkatan ke-10. Jadi alhamdulillah kami semua bersyukur sekolah ini sudah mengalami berbagai macam kemajuan. Salah satunya yang paling membanggakan adalah program kelas multikultural, yaitu sebuah program beasiswa untuk seluruh siswa di SMK Bakti Karya dalam rangka mengajak publik juga ya, atau dalam rangka melibatkan publik dan siswa sehingga sama-sama belajar
tentang bagaimana menerima, mengapresiasi, memberi tempat dan melindungi keragaman. Nah, caranya adalah dengan mempertemukan siswa-siswa dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia juga. Banyak saudara-saudara kita yang kerja di Malaysia, anak-anaknya sekolah di Malaysia, setelah itu melanjutkan di SMK Bakti Karya Parigi. Nah, program ini gratis tentu saja selama 3 tahun, dimulai dari tiket pesawat, penjemputan, makan minum, akomodasi asrama, sampai pembiayaan sekolah, kegiatan, gitu, sampai lulus 3 tahun. Jadi kami tidak memberlakukan iuran kepada siswa dari manapun. Seluruh siswa alhamdulillah sampai saat ini sudah 6 tahun gratis gitu. Nah, selain itu kami juga membentuk ekosistem pembelajaran melibatkan warga masyarakat di sekitar sekolah. Nah, kami sampai membuat sebuah kampung yang baru dari biasanya gitu. Kampungnya tetap yang lama, tapi maksudnya satu kampung kami bersepakat dengan warga masyarakat membentuk ekosistem belajar, kami namanya dengan Kampung Nusantara. Nah, kenapa kelas multikultural ini muncul? Sebetulnya kan bahasa mudahnya gini, kita ingin siswa-siswa di tempat kami saling bertukar pikiran tentang budaya, sharing pengalaman tentang aktivitas budaya yang ada di daerah masing-masing. Nah, tentu saja nggak seru kalau sesama daerah sendiri gitu, makanya kami membuka ruang partisipasi keterlibatan teman-teman dari berbagai macam suku. Saat ini suku-suku yang tahun lalu saja sudah 28 suku. Sekarang bertambah lagi karena angkatan ini terdiri dari 15 suku baru. Nah, Pak Budiman juga barangkali nanti akan saya jelaskan ya suku-suku apa saja gitu nanti. Iya. Akan saya jelaskan sebarannya. Yang jelas mereka dari 10 provinsi sekarang yang baru masuk. Jadi di tempat kami tak kurang dari 21 provinsi, siswa dari 21 provinsi. Nah, terkait dengan keberangkatan tahun ini seperti yang saudara-saudara, kawan-kawan semuanya lihat di layar, kami sudah menetapkan siswa angkatan ke-6 sejak bulan lalu. Jadi kami tetapkan dan kami akan berangkatkan rencananya tanggal 9 Agustus. Nah, berarti 2 hari lagi kira-kira gitu. Tapi karena situasi lagi PPKM, Pak Budiman mungkin di Swiss saya nggak tahu udah buka atau belum ya. Tapi di Indonesia PPKM sekarang masih di beberapa daerah, bahkan dari daerah-daerah yang calon-calon siswa ini ada yang PPKM level 4, masih PPKM level 4. Di Pangandaran sendiri PPKM-nya sudah level 3. Nah, dan ini diperpanjang kan sama Presiden kemarin. Akhirnya kita menunda keberangkatan siswa-siswa. Nah, rencananya tanggal 10 September ada keberangkatan. Mereka akan tiba di Jakarta, akan sampai di Jakarta. Jadi siswa dari 9 provinsi akan terbang sama-sama di hari yang sama, bertemu di Jakarta, lalu ada penjemputan, ketemu dengan siswa lain yang ada dari Pangandaran, lalu kita akan memulai proses, biasanya ada proses karantina, terus ada proses pengenalan lingkungan sekolah, baru nanti kemudian masuk ke pembelajaran. Nah, seperti yang saya tampilkan di halaman awal, siapapun, rekan-rekan, teman-teman semua ini bisa download ragam, ini sebetulnya ragam edisi Juli 2021, itu bisa dilihat di website resmi kami www.sbk.sch.id atau klik aja di Google SMK Bakti Karya Parigi, nanti ada websitenya di situ. Di halaman pertama kita sediakan link untuk newsletter, jadi ada tulisan our newsletter, akan muncul nanti pilihan ragam edisi berapa sebagai bentuk pertanggungjawaban kami setiap bulan melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kepada publik, dan ini kami buat setiap bulan. Nah, edisi kali ini kita memang akan fokus membahas soal siswa-siswa siapa saja sih yang akan berangkat ke Pangandaran gitu. Nah, di halaman kedua itu ada daftar isinya. Ini sebenarnya ngomongin tentang yayasan, setelah itu tentang
kita untuk senyuman ibu. Nah, ini ada satu kisah siswa dari Riau yang dia dari lama nih minta daftar di Bakti Karya. Kebetulan dari Riau tuh ada dua, tapi dua kabupaten yang berbeda, dari dua kabupaten yang berbeda. Iya. Nah, kebetulan ini dari Siak. Kang Ai, sebentar Kang Ai, boleh nggak saya tanya nih? Tadi kan Kang Ai bilang dari beberapa provinsi ya. Tahun ini provinsi mana aja Kang Ai? Yang Oh iya, anak. provinsinya itu nanti sebenarnya ada sebarannya di slide berikutnya nih Pak. Ah, Di oke, iya iya iya, slide berikutnya, iya iya, saya langsung ke bawah aja kali ya. Ini iya. ada Nanti sebaran. bisa kita ulang lagi ya. Oh iya iya iya. Mm-mm. Saya lupa Ya. yang sebarannya itu kami tidak cantumkan foto sebarannya di sini. Eh, tapi kalau disebutin nih Pak, yang kita dari dari Sumatera dulu, ada yang dari Bengkulu, Bengkulu, Bengkulu ya. 2 orang, ada yang dari Riau 2 orang, ada yang dari Kalimantan kebetulan tahun ini tidak ada. Oke. Terus ada yang dari Sulawesi Selatan 1 orang dari Toraja, ada yang dari Sulawesi Tenggara 2 orang dari Konawe, ada yang dari Sulawesi Tengah 1 orang. Tadinya 2 orang, cuma kemarin karena kita putus komunikasi dengan teman-teman dari Tojo Una-Una, ini dia dari suku Bajo, tapi batal berangkat waktu itu karena proses administrasi dan proses kita konfirmasinya agak sulit. Nah, terus ada dari NTT, Pak. NTT ini ada beberapa tempat, ada dari Flores Timur, ada yang dari Alor, ada juga dari Maluku, ada juga dari Papua dan Papua Barat. Nah, dari Papua Barat itu misalnya dari Maigrat, Sorong, gitu ya. Dari Papua itu ada yang dari Merauke, ada yang dari Jayapura, ada yang dari Wamena, sama dari Yalimo. Nah, sama yang dari Jawa Barat gitu. Jadi 10 provinsi itu. Ya. Nah, gitu Pak. Ada lagi Pak? Atau saya lanjutkan dulu ya? Lanjutkan, silakan. Boleh kan sekali-sekali saya nanya ya? Iya, siap. Nah, Bebas. ini tentang yayasan nih. Oke. Teman-teman, rekan-rekan semua, sebetulnya inisiatif untuk penyelenggaraan kelas multikultural ini diselenggarakan langsung oleh yayasan. Jadi kami di yayasan ini didirikan tahun 2015, tapi baru dapat legalitas tahun 2016. Sebelumnya ada yayasan sebelumnya, jadi for yayasan. Nah, tahun 2016 kita memulai program kelas multikultural. Nah, tapi selain mengelola program ini, kita juga mengelola SMK-nya. Jadi program ini tuh ada di SMK Bakti Karya Parigi. Selain mengelola SMK, kami juga menaungi PAUD. Nah, ada salah satu PAUD di tempat kami, sama kami berupaya untuk membentuk pesantren ekologi juga, namanya Pesantren Hidayatul Irfan. Nah, terus mendorong terciptanya koperasi Sabala dan Kampung Nusantara. Nah, jadi kami bekerja sama dengan publik juga. Kira-kira gitu, yayasan ini yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan, pembiayaan kelas multikultural. Kira-kira gitu. Nah, ini yang tadi nih segenggan kita untuk senyuman ibu. Jadi kisah si Robi ini, temen Robi kita ini, ada namanya Robi dari Riau. Nah, ini lengkapnya ada di akun Instagram kita di SMK Bakti Karya Parigi. Jadi rekan-rekan bisa cek langsung di @SMK Bakti Karya Parigi. Di situ kita juga ada update postingan-postingan siswa setiap hari ya. Jadi satu hari itu bisa banyak sekali, tergantung siapa yang di share ininya di cerita SMK-nya. Tapi setiap hari aktivitas teman-teman yang saat ini yang di sekolah gitu, di lingkungan sekolah, ada yang sedang magang juga di 7 tempat. Jadi mereka juga ikut posting setiap hari gitu. Sama ada siswa yang masih di daerah-daerah, mereka juga posting. Karena pembelajaran jarak jauh kita sudah mulai sejak 3 minggu yang lalu. Jadi ada wali kelas yang setiap hari itu lewat Google Meet, terus ada juga yang langsung video call lewat WhatsApp, ada yang juga ditelepon karena di beberapa daerah tuh sinyalnya kurang lancar. Nah, selain itu juga ada kami mengundang ini bagi teman-teman, bagi saudara-saudara siapapun yang kira-kira ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan kelas multikultural
pemberangkatan kelas multikultural angkatan ke-6 ini. Nah, sebetulnya apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya untuk pemberangkatan mereka gitu. Nah, biasanya ini kami sebut biaya program. Kalau yayasan kami itu paling ininya tuh dari sisi program tuh ada 5 pos anggaran di yayasan. Pertama, berkaitan dengan penyelenggaraan ini ya, program kelas multikultural, biaya program, ada biaya sehari-hari di asrama, makan minum misalnya dan lain-lain. Itu ada biaya sekolah, ada juga pembiayaan untuk SDM, guru-gurunya, SDM yang ada di yayasan dan di sekolah, sama yang kelima kegiatan-kegiatan siswa. Nah, dari kelima itu yang biasanya di awal tahun ajaran baru kita ngajak publik itu untuk memenuhi kebutuhan biaya program. Biaya program itu terdiri satu, tiket pemberangkatan siswa dari bandara kota asal siswa menuju Jakarta. Yang kedua, penjemputan dari Jakarta menuju ke Pangandaran. Yang ketiga, akomodasi awal di asrama seperti lemari, kasur, bantal, alat makan, alat mandi begitu. Nah, yang keempat, biaya persiapan sekolah seperti alma mater, baju praktek, baju olahraga dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan kebutuhan belajar di sekolah. Nah, jadi kami menghimpun dana dari publik. Nah, tahun ini kebetulan memang karena siswa-siswa dari daerah Papua cukup banyak, jadi angka tiketing memang cukup besar. Seluruh pembiayaan itu tiket, penjemputan, asrama, dan biaya persiapan sekolah itu angkanya sekitar 92 juta. Nah, alhamdulillah kami Pak sudah mendapatkan pembiayaan lebih dari 20 juta sudah. Istilahnya udah hampir setengah dari siswa kita bisa diberangkatkan. Cuma memang dari daerah Papua ini karena tiketnya hampir 3 kali lipat ya, bahkan ada yang 4 kali lipat dengan daerah lain. Jadi kami masih melakukan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswa terutama dari daerah timur, dari daerah Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT gitu. Nah, kami ajak nih untuk kawan-kawan yang mau ikut serta ya, berpartisipasi, memastikan keberangkatan siswa angkatan ke-6. Tentu saja tidak menuntut semua orang untuk apa ya istilahnya gede-gede gitu. Enggak mesti juga, yang penting memang kita akan sangat senang bila lebih banyak orang yang ikut terlibat dalam gerakan publik ini dan kita bisa menyeberangkan mereka itu dengan semangat gotong royong, kerjasama, dan saya yakin ini justru yang akan membuat kita juga lebih percaya diri pada penyelenggaraan program ini gitu ya. Terus kita juga lebih senang karena banyak orang yang membantu. Nah, selama ini setiap tahun kami membuka open donasi gitu ya, tapi memang nggak ada semacam penjelasan begini seperti yang ini. Sebetulnya teman-teman, ini adalah inisiatif dari Pak Budiman. Gimana kalau kita membuka penjelasan-penjelasan seperti ini lewat streaming seperti ini. Nah, mudah-mudahan lebih banyak orang yang memahami dan paham gitu bagaimana penyelenggaraan program ini. Dan sesungguhnya program ini berasal dari publik. Dulu kami angkatan pertama mulainya lewat crowdfunding di kitabisa.com. Selanjutnya kami memulai dengan sistem istilahnya donasinya lewat kakak asuh, terus lewat istilahnya door to door lah istilahnya gitu ke kawan-kawan terdekat kami. Rata-rata yang ikut mahasiswa-mahasiswa gitu yang memang tidak banyak gitu sumbangannya, tapi karena banyak orang, alhamdulillah bisa memberangkatkan. Di tahun-tahun berikutnya donatur-donatur seperti rekan-rekan semua yang menyimak juga bisa bergabung gitu. Nah, maka tahun ini pun kami akan tetap membuka kesempatan kerjasama dengan publik supaya ikut terlibat. Kira-kira gitu. Nah, ini foto-foto kegiatan foto-foto siswanya
Yang paling atas ini dari Pangandaran. Dari Pangandaran ada 3 orang. Dari Bengkulu, ini yang dari Sulawesi Tengah, ada yang dari Papua Barat gitu ya. Ada yang dari Riau. Seperti yang sudah saya jelaskan, ini kira-kira foto-fotonya. Begitu. Nah, kami juga mengajak nih untuk bantu berangkatkan angkatan baru itu lewat rekening resmi yayasan, dan teman-teman bisa juga ngeakses istilahnya alamat rekeningnya di website resmi kami. Begitu kira-kira. Pak Budiman, barangkali ada ini pertanyaan teknis atau mau sambil ngajakin teman-teman kita di Jagat Maya juga untuk berkolaborasi sama-sama gitu ya, memberangkatkan siswa-siswa ini kira-kira. Ya. Terima kasih Kang Ai, terima kasih Kang Jujun. Saya sedikit boleh ya Kang Jujun ya, saya ingin share sedikit. Pak Budiman, gitu. Langsung disambung aja. Saya share sedikit tentang pengalaman saya gitu ya, kenapa ketertarikan saya untuk terjun langsung ya, nggak seperti Kang Ai atau Kang Jujun berada di sana langsung merasakan ya betapa sulitnya mendatangkan anak-anak dari pedalaman Indonesia gitu ya. Tahun lalu saya punya pengalaman, tapi saya ingin kenapa saya begitu tertarik gitu ya. Mudah-mudahan pengalaman ini membangkitkan juga semangat kepada teman-teman gitu ya yang lagi nonton gitu ya, untuk ikut berpartisipasi gitu ya. Seperti minggu lalu kalau nggak salah Kang Ai bilang, kita nggak cukup untuk berdiam diri ya, kita harus berbuat sesuatu. Jadi sebesar apapun sumbangsih kita, sumbangsih teman-teman untuk dunia pendidikan itu, yang terpenting adalah just do it gitu. Lakukan itu, berbuat sesuatu gitu. Nah, pertama yang saya tergugah itu tahun lalu tentang penjelasan Kang Ai, penjelasan Kang Jujun juga, penjelasan guru-guru semua tentang pentingnya anak-anak muda dari pedalaman Indonesia itu merasakan Kebhinneka Tunggal Ikaan ya. Kang Ai menjelaskan bahwa perlunya ada pertemuan gitu ya. Kalau hanya di buku-buku sekedar retorik, sekedar perkataan, itu nggak mungkin mendapatkan pengalaman langsung gitu. Jadi itu yang saya sangat tergugah untuk melakukan sesuatu, bahwa kita memberikan kesempatan kepada anak-anak ini yang belum pernah ngeliat gitu loh, suku-suku lainnya dari lain pulau gitu ya. Kita berikan kesempatan untuk datang ke Pangandaran dan merasakan sendiri gitu loh, tumbuh berkembang, merawat toleransi dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Jadi itu yang menggugah saya untuk ikut terjun langsung, meskipun nggak banyak tapi buat saya nggak masalah gitu ya. Teman-teman, saya juga mengajak teman-teman, nggak masalah sebesar apapun, tapi yang penting sumbangsih itu ada real gitu ya. Jadi selama ini kita hanya ngomong-ngomong, mengeluarkan ide-ide gitu tanpa berbuat. Nah, sekarang kita tuh Kang Ai, Kang Jujun, semua SMK Bakti Karya tuh memberikan platform ya, memberikan sebuah kesempatan bagi kita untuk kita dapat berbagi gitu ya. Berbagi karena menurut saya pandemi ini ya, COVID-19 itu ada banyak hal yang kita dapat dari keadaan ini, tapi yang utama ini adalah kebersamaan kita, berbagi. Jadi COVID ini akan cepat selesai kalau kita bersama-sama maju, kalau kita berbagi gitu. Jangan takut kekurangan, karena semesta akan mengembalikan apa yang kita berikan gitu ya. Apalagi yang kita berikan juga tuh bukan untuk semesta ya, untuk Indonesia juga gitu. Yang satu ada di sana, yang satu ada di Papua, yang satu ada di Papua Barat, ada yang di Bengkulu, ada yang di NTT, di Flores Timur gitu ya. Jadi itu sangat menyebar. Kalau kita sendiri yang melakukan Kang Ai ya, itu kayaknya nggak mungkin gitu ya.
saya kenal orang, nggak kenal anak dari Papua, nggak kenal anak-anak dari NTT, nggak kenal anak-anak dari Bengkulu. Tapi ini saya terus terang berterima kasih kepada SMK Bakti Karya yang telah memberikan sebuah platform gitu ya, sebuah kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu untuk bangsa kita sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan itu yang menggugah saya, kenapa saya ikut terjun ke dalam Yayasan Dharma Bakti Karya, karena secara nggak langsung tuh kita tuh udah menjelajah seluruh Indonesia gitu ya. Kaki-kaki tangannya itu saya sangat berterima kasih juga kepada ini Kang Ngai, kepada kepada relawan ya. Tadi saya ingin tanyakan Kang Ngai, Kang Jujun juga mungkin bisa ceritakan ya. Gimana cara dapetinnya itu siswa yang di Wamena misalnya, kan tuh jauh ya dari kota besarnya gitu, mesti jalan kaki. Bagaimana itu kriteria dalam menentukan si anak ini yang kita kirim, yang kita ambil, yang kita beri kesempatan untuk datang ke Pangandaran? Mungkin Kang Ai atau Kang Jujun bisa cerita sedikit gitu. Mungkin Kang Jujun nanti cerita tentang bagaimana kalau dia udah datang di Pangandaran, kesulitan apa yang dialami dalam berkomunikasi misalnya. Silakan Kang Ai. Ya, baik Pak. Jadi teman-teman di daerah-daerah itu kami terhubung dengan mereka itu sebetulnya dari jaringan relawan. Relawan kami saat ini sudah lebih dari 46 kabupaten kota di Indonesia. Di hampir semua provinsi ada. Nah, selain siswa baru yang 10 dari 10 provinsi ini, sebetulnya ada dari provinsi lain. Misalnya Aceh, ada juga dari Kalimantan Utara, ada juga dari kemarin ya yang alumni malah lebih banyak ya. Yeah. Sumatera Utara, dari Lampung, dari Kalimantan Tengah, ada yang Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, ada yang dari Sulawesi juga, ada dari Maluku Utara begitu, terus ada dari DKI Jakarta juga ada gitu. Jadi memang cukup banyak lah ininya dari asal provinsinya. Nah, itu biasanya kami peroleh dan terhubung itu dengan para relawan-relawan yang mereka membantu kita dalam menyampaikan informasi-informasi ke orang tua siswa. Karena yang paling sulit sebetulnya izin itu dari orang tua. Kalau dari anaknya kadang-kadang anaknya mau gitu, tapi orang tuanya enggak gitu. Nah ini seringkali kami temui setiap tahun. Nah setelah namanya masuk, terus mereka bisa daftar online ya. Ketentuan beasiswa, pendaftaran online itu sudah kami siapkan di website semua. Dan itu nggak pernah kami tutup ininya, informasinya. Nah kecuali pendaftarannya kadang kami tutup juga kalau sudah lebih dari pendaftaran gitu. Biasanya yang daftar juga cukup banyak, apalagi dari satu daerah tuh kadang numpuk gitu beberapa gitu. Nah cuma dari sisi lembaga kan kami juga menyiapkan kuota untuk siswa-siswa. Jadi memang nggak bisa semua siswa yang daftar kami berangkatkan Pak. Nah misalnya tahun ini tuh ada 9 orang dari 24 siswa yang berasal dari Papua dan Papua Barat. Nah kenapa banyak? Karena yang daftarnya banyak gitu. Jadi kami sampai sulit memilih gitu ya siswa-siswa yang mau sekolah di Bakti Karya. Akhirnya kami tentukan titik prioritas. Nah di antara titik prioritas ini kami sama sekali nggak ngumpulin nilai mereka, rapor mereka sama sekali nggak di-upload, nggak jadi syarat kami. Tapi yang kami prioritaskan saat wawancara adalah rasa ingin tahunya siswa, terus motivasi siswa dan komitmennya mereka. Jadi saya tahu teman-teman lulusan SMP kadang-kadang orientasinya juga belum jelas gitu. Tapi kami sudah paham bagaimana melihat siswa dengan saat wawancara gitu, kelihatan lah yang bersikukuh gitu ya, rasa ingin tahunya tinggi, terus komitmennya tinggi gitu untuk menyelesaikan studi selama 3 tahun gitu, dan itu yang sebetulnya kami lihat. Kami akan sangat senang bila sekolah ini menjadi tempat yang tepat buat siswa-siswa yang mau tumbuh dan berkembang. Misalnya
pada saat saya tanya soal penting nggak sih perdamaian, toleransi kayak gitu, mereka juga menjawab dengan antusias. Nah, dari sisi itu kami sangat senang karena sekolah ini memang menyiapkan peserta didik untuk menjadi pendamai. Selain memang terampil di urusan multimedia gitu. Jadi kami juga sangat senang tuh dengan jawaban-jawaban siswa. Oleh karena itu kami berharap pada saat mereka di sini tumbuh berkembang. Nah, mereka itu biasanya diberangkatkan ke kota utama di provinsinya untuk dekat ke bandara. Nah, karena kita berangkatkan mereka hanya dari bandara-bandara yang istilahnya bandara di ibu kota provinsinya yang gede-gede lah. Karena kalau yang kecil-kecil ikut dibiayai memang agak ribet juga, Pak. Terus ada teman-teman yang dari pulau-pulau terluar itu ada yang sampai 11 hari, 12 hari di perjalanan itu. Misalnya dari Kepulauan Aru, dia berangkatnya tahun lalu misalnya tanggal 24, itu udah berangkat dari rumah itu tanggal 12 kayak gitu. Jadi wah memang inilah cukup menantang. Maka untuk membantu mereka terbang sesungguhnya ini enggak juga kita benar-benar membantu mereka seluruhnya dari rumah, hanya dari kota besarnya saja gitu. Walaupun ada beberapa relawan yang minta untuk ini dibantu karena walaupun walaupun udah digratisin tiketnya, perjalanannya masih panjang gitu. Nah itu juga ada kasus-kasus seperti itu. Nah cuma sayang tahun ini memang ada COVID, Pak. Jadi agak sulit nih untuk menggalang dana ya. Kami juga paham, mungkin banyak dari kawan-kawan semua, rekan-rekan semua yang sedang berada dalam kesulitan di tahun-tahun sekarang ini. Dan begitu juga kami gitu di sini. Memang agak kerepotan nih tahun-tahun ini, aduh bener ini pandemi itu sangat berdampak juga ke sekolah ini. Oleh karenanya kami ingin tahun ini juga mengajak lebih banyak orang yang tadinya barangkali biasa ikut nyumbang gitu, tapi nggak tahun ini agak sulit. Mungkin ada calon donatur lain untuk mau kerjasama gotong royong ngeberangkatin siswa-siswa ini. Kira-kira gitu sih Pak, gambaran umumnya ya, gambaran umum bagaimana proses rekrutmennya, terus pemberangkatan. Nah setelah tiba di Jakarta, ini juga bukan main. Ini pelajaran penting 5 tahun ini Pak. Kalau dulu-dulu di awal-awal, kami sampai 3 kali penjemputan. Nah dan itu habis biaya cukup besar. Nah kesini-kesini udah makin bisa digabungin, disatuin. Karena kami ini dulu nyari tiket yang paling murah. Yang paling murah. Resikonya banyak. Ada yang transitnya sampai 3 kali transit. Ada yang masa tunggunya, masa di perjalanannya lebih dari 5 jam. Ada yang lebih dari 10 jam karena nunggu dulu. Oh macam-macam, bahkan ada yang sampai 2 hari Pak. Itu di pesawatnya aja dinamikanya begitu. Makanya semakin hari semakin belajar. Alhamdulillah sih tahun lalu 1 hari ngumpul semua gitu. Durasinya memang harus ada yang nunggu ya dari pagi sampai malam gitu. Makanya ini cukup melelahkan juga kalau digarap sendiri. Makanya kami ajak relawan biasanya jemput di bandara. Nah teman-teman yang di Jakarta mungkin yang lebih deket lah. Mungkin bisa nanti ikut menjemput juga gitu kan. Kalau datangnya serentak beda terminal, waduh pusing banget. Jadi kita buka kesempatan ya Kang Ai ya untuk relawan-relawan yang di Jakarta nih. Yang tadi Kang Ai udah jelaskan kesulitannya tentang koordinasi ya. Pesawat nggak bisa pada saat bersamaan datang gitu ya dari berbagai daerah. Ada yang jam 7 pagi, ada yang jam 7 malam, ada yang jam 2 siang gitu. Dan sementara itu kita perlu orang yang untuk membantu untuk mengkoordinasi kedatangannya mereka ya. Gitu ya Kang Ai. Belum ada yang delay Pak. Jadi terpaksa kita mengubah waktu keberangkatan menuju Pangandaran. Jadi sebetulnya banyak problem, tapi ini yang paling seru justru sesi-sesi penjemputan ini yang paling seru karena kita harus menyiapkan benar-benar waktu ini benar-benar akurat dan jangan sampai ada yang transitnya kebanyakan karena siswa itu banyak yang
hampir semua lah itu nggak pernah naik pesawat. Bahkan lihat bandara aja masih kayak lihat istana gitu kan. Pintu keluar dari bandara itu disangka pintu keluar utama gitu. Padahal itu baru pintu keluar dari boardingnya pesawat itu atau dari halaman ininya pesawat. Jadi kami cukup kerepotan. Ada juga yang sampai drop HP-nya di jalan karena kebanyakan nunggu gitu. Terus dia nggak tahu lubang colokan di mana gitu. Jadi macam-macam. Nyaris saya benar-benar menyimak bagaimana teman-teman kita, terutama yang dari daerah kepulauan tuh biasanya, yang mereka sama sekali nggak ada experience untuk terbang gitu ya, bahkan agak sulit lah itu membedakan karena banyak kan yang pakai bahasa Indonesia, cuma pakai tanda aja gitu. Nah itu tuh juga kadang-kadang muter. Jadi inilah justru paling serunya di situ. Terus juga memang harus ada persediaan makanan. Kita tahu lah kalau di bandara kan memang cukup mahal juga itu. Kadang-kadang kami juga nggak sadar gitu di bandara ternyata butuh logistik yang cukup banyak juga. Nah terus lagi misalnya ada hambatan-hambatan ini juga siswa-siswa ini kan lama di perjalanan Pak. Kadang ada yang seminggu nggak mandi, nggak apa gitu ya. Ada yang di tempat penginapan, ada yang di mana gitu. Tapi di bandara juga nggak kalah lama. Mereka kadang nunggu, misalnya delaynya berapa jam, itu kadang 2 hari. Nggak mandi kan. Jadi begitu datang itu benar-benar semuanya itu pada nggak percaya diri gitu. Wah macam-macam lah. Di situ saya pikir tantangannya, dan teman-teman yang ingin ikut gabung gitu nyambut mereka, saya pikir itu waktu yang sangat seru gitu walaupun cuma di Jakarta gitu. Nah dan kebetulan saya juga dipertemukan dengan istri saya pada saat menjemput siswa angkatan pertama. Jadi peristiwa itu selalu berkesan bagi saya. Udah penuh keringat gitu ya. Terus kebingungan gitu. Akhirnya wah ya gitulah pokoknya. Seru sih. Tapi justru yang itu tuh ternyata jadi memori sendiri ya. Pada saat siswa-siswa ketemu gitu di Jakarta dengan teman-temannya, ada yang sampai salaman karena disangka orang tua gitu. ada macam-macam lah. Itu tuh jadi kenangan sendiri sih yang cukup berkesan. Dan biasanya pada saat mereka sampai ke Pangandaran, mereka biasanya akan nelpon orang tuanya gitu. Itu seru kalau nyimak mereka gitu. Kalau lagi teleponan dengan orang tua di masa-masa awal tuh. Karena ada yang laporan, oh ini naik pesawat tuh. Pokoknya inilah, jadi kayak ini aja sih. Saya nggak kepikiran ya kalau mereka nggak berangkat saat ini ke Baktikarya ya. Nggak tahu juga kapan dia akan naik pesawat gitu. Itu ini lain, saya pikir tidak semua orang bisa naik pesawat. Punya kesempatan naik pesawat. Betul. Tidak semua orang juga bisa menyentuh ibu kota. Mungkin 60% orang tua yang saya telepon itu nggak ngelihat Pangandarannya. Mereka akan sekolah di Jawa. Gitu. Jadi bagi teman-teman nih yang memang ada di Pulau Jawa gitu, bagi sebagian banyak orang di luar Pulau Jawa itu ibu kota Indonesia gitu. Pulau Jawa itu istilahnya cukup bergengsi begitu. Padahal kita juga tahu kan sebetulnya di tempat-tempat lain nggak kalah eksotik gitu ya, atau nggak kalah keren gitu. Cuma karena mungkin negara kita terlalu lama sentralistik gitu di Jawa gitu, akhirnya kayak ada gap gitu. Nah tapi ini kita jadi bersyukur ada pengalaman lain dari teman-teman yang biasanya ada di pulau terdepan ya. Jadi kemarin saya baru cerita tuh sama nanya-nanya gitu, ngobrol-ngobrol dengan siswa yang dari Kepulauan Aru. Mereka bilang itu dekat sekali kami itu dengan Australia. Bahkan ada yang pernah nelayan gitu terdampar gitu Pak ke pulau mereka dari Australia gitu. Posisi mereka dari kampung mereka ke Australia itu lebih dekat daripada kampung mereka ke Ambon.
Apalagi ke sini gitu loh, ke Jakarta gitu atau ke Pangandaran. Itu tuh mereka tuh jauh gitu. Nah, di Kayaknya situ Pangandaran titik juga deket dengan Australia. deket sih. Christmas Island tuh kan. Iya. Cuma ya itu. Lumayan juga ya. Jadi poinnya adalah sebetulnya banyak saudara-saudara kita di luar sana, maksudnya di daerah-daerah gitu ya, yang mereka ingin menginjak Pulau Jawa gitu. Mereka ingin tahu Monas itu di mana, pengen tahu kemajuan-kemajuan yang mereka lihat di televisi kita itu tuh ada bentuknya gitu loh. Saya masih ingat soalnya ada satu siswa dari satu daerah gitu, terus begitu datang ke Jakarta gitu, terus lihat apartemen. Itu dia sampai kebingungan. Itu apa? Ya itu saya bilang itu rumah. Gitu. Wah kalau ada gempa gimana? Saya bilang itu tinggal loncat aja gitu. Begitu, loncat ya? Enggak lah, itu ada, saya susah jelasinnya. Saya bilang pokoknya ada satu alat, dari bawah dia ke atas, terus nanti ke bawah lagi, saya bilang. Nah, karena memang agak susah ya, abstrak itu menjelaskan itu. Jadi teman-teman ini bukan guyon, ini bukan bercandaan, ini serius. Saudara-saudara kita di tempat lain itu bahkan nggak bisa untuk mengimajinasikan itu tuh nggak bisa gitu. Susah. Mereka lihat sih di televisi, lihat sih gitu di media gitu. Tapi sesungguhnya nggak begitu tahu. Nah ini juga sama seperti hanya orang melihat suku yang lain gitu ya. Orang di Pangandaran mungkin tahu ada Papua gitu. Tapi melihat orang Papua itu mungkin nggak kebayang gitu. Makanya teman-teman Papua di sini tuh cepat populernya karena memang unik gitu. Nah hal seperti itu saya pikir ini bersyukur ya bagi kita-kita yang mungkin punya pengalaman lebih lah untuk keliling-keliling, main-main gitu, traveling segala macam. Tapi mari kita berempati sejenak gitu untuk saudara-saudara kita dari terutama yang dari luar daerah ya. Maksudnya dari luar Jawa lah misalnya, dari luar atau dari daerah-daerah terdepan atau daerah terpencil misalnya. Itu tuh ya kita berempati lah sejenak gitu. Makanya kami percaya diri sih ngajakin teman-teman semua, saya yakin ada lah yang punya misi yang sama, yang punya visi yang sama tentang Indonesia, tentang masa depan Indonesia. Yang kami siapkan juga siswa-siswa bagaimana jadi pendamai kan. Ibarat kata gini, konflik itu memang nggak bisa dihindari. Sekarang mungkin nggak terjadi, tapi di kemudian hari itu akan terjadi. Dan konflik itu akan istilahnya melahirkan banyak korban. Nah, orang yang ngerti perdamaian biasanya mereka yang pernah jadi korban konflik. Nah, banyak sekali siswa kami yang berasal dari daerah-daerah korban konflik. Mereka tuh berarti banget perdamaian. Nah, kami ingin menyiapkan kader-kader atau istilahnya pendamai-pendamai supaya suatu saat manakala terjadi konflik, ada nih orang yang bisa mendamaikan karena dia mengetahui lebih banyak latar belakang, dia punya jaringan juga. Baru duduk saja di sini kan sudah punya teman dari 21 provinsi, itu kemewahan bagi mereka. Ibarat kata gini, mungkin suatu saat kita akan haus, tapi negeri ini tuh harus nyiapin air supaya pada saat haus, misalnya terjadi konflik misalnya begitu, kita tuh punya pendamai, kita punya air buat diminum. Daripada kita tahu suatu saat akan haus, tapi kita sama sekali nggak menyiapkan air. Ya mungkin kita juga akan mati gitu. Nah bangsa ini saya pikir harus menyiapkan banyak air, harus menyiapkan banyak pendamai suatu saat manakala kita haus, itu ada airnya gitu loh, ada orang yang mendamaikannya. Analoginya kayak gitu sih Pak. Iya. Makanya kami ingin sekali ya ngajak partisipasi ini tuh bukan hanya sekedar donasi. Betul. Untuk donasi itu bisa di mana saja, bebas. Betul. Tapi kita ingin ada satu gerakan gitu, berdonasi walaupun nggak besar lah, seporsi makanan lah istilahnya atau 2 kali makan kita didonasikan gitu. Tapi itu bisa jadi semacam semangat bagi kami, bagi siswa-siswa dari berbagai macam daerah
untuk saling belajar, bertemu gitu. Toh ujung-ujungnya untuk merawat Indonesia juga gitu, untuk merawat perdamaian yang kita punya juga, karena kita nggak mau kan negeri ini ada konflik. Betul. Nah, salah satu alasan ya kenapa tahun ini kami banyak ada siswa Papua selain pendaftarnya yang banyak, memang teman-teman di Papua ini kan rentan, Iya, lebih betul. rentan daripada daerah lain mengalami konflik-konflik, baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal ya. Cukup banyak kejadian-kejadian yang bagi saya di daerah lain nggak sebanyak di Papua gitu. Terus mereka juga cara menghadapinya kadang kebingungan karena akses bagi mereka tuh akses tuh, aduh, itu kemewahan lah kalau ada yang punya akses itu. Saya sering dengar cerita-cerita dari teman-teman yang ke sekolahnya aja ada 3 hari jalan kaki ke sekolah gitu dari kampungnya gitu. Akhirnya dia harus menetap di perumahan, rumah singgah. Itu tuh bagi saya kan, waduh, ini begitu banget gitu ya. Nah karena kesulitan akses itu, kadang-kadang mereka jadi korban. Kalau ada konflik-konflik jadi korban. Makanya kan isu HAM juga banyak di Papua gitu. Bahkan kemarin yang terjadi terakhir kan, ada juga isu di Merauke. Sebelumnya ada di Papua, teman-teman Papua juga diperlakukan kurang baik lah istilahnya di daerah Surabaya kan. Yang itu memicu konflik yang menasional. Saya pikir bahkan ini jadi global juga konfliknya kan diangkat di internasional. Nah kayak gitu sih. Saya ngajak teman-teman nih lewat acara ini. Sebetulnya kita tinggal membuka diri aja, sedikit saja berempati gitu sama teman-teman kita. Sesungguhnya ini loh banyaklah manfaatnya gitu loh. Iya. Kita itu juga barangkali Pak. Ya, dengan begitu juga kita memberikan tadi Kang Ai cerita tentang bahwa anak-anak yang datang ke Pangandaran juga ada di dalam merasakan sendiri konfliknya itu ya. Betul. Dengan kita mendatangkan dia ke Pangandaran atau ke Jawa, dia akan dapatkan dimensi lain ya, bagaimana melihat sebuah permasalahannya, bagaimana juga bukan untuk dirinya saja tapi untuk kita juga ya Kang Ai ya. Untuk kita yang ada di Pulau Jawa gitu, dengar langsung dari yang merasakan gitu. Jadi ya, betul. Ada saling keberuntungan gitu ya. Keberuntungan dalam kita mencari jalan untuk memecahkan sebuah konflik atau sebuah permasalahan yang ada di daerah atau di bagian-bagian Indonesia gitu ya. Kang Jujun betul. Jadi sebenarnya ini Pak, kesetaraan, kuncinya kan sebetulnya kesetaraan ya. Kadang kita ini yang berlimpah akses, istilahnya tidak memanfaatkan akses itu. Betul. Nah, tapi sebetulnya teman-teman di daerah lain itu butuh akses itu gitu loh. Nah, atau misalnya ada yang melihat seakan-akan masalah itu hanya ada di Pulau Jawa misalnya, hanya ada di kota-kota besar. Enggak, di teman-teman di daerah itu juga punya masalah yang bahkan lebih pahit daripada di Jakarta. Misalnya teman-teman di Papua, harga-harga di Papua itu melambung tinggi. Cuma BBM aja yang harganya hampir sama gitu loh. Bahkan sama lah, cuma di beberapa ini ya tetap agak berbeda ya, apalagi yang eceran kayak gitu. Tapi paling tidak ada yang sama gitu loh, harga gitu loh di BBM. Karena yang lain itu melambung tinggi. Nah ini bagi saya sih sebetulnya ini upaya bagi kita untuk menarik empati. Mau kitanya berempati ke mereka juga sebetulnya belajar berempati juga. Betul. Makanya saya sering bilang di sini, sebetulnya yang banyak belajar itu justru orang-orang sini, di kampung sini. Mereka yang tidak akan pernah punya akses keliling-keliling Indonesia, karena memang tiketnya mahal dan lain-lain, akan ketemu dengan orang-orang dari berbagai macam suku. Sekarang tuh kalau di jumlah mungkin Pak sampai 35 suku. Karena yang baru ini sampai 15 suku nih. Mungkin mereka akan lebih mudah gitu untuk mengenal Indonesia, memahami keragaman Indonesia kalau mereka ketemu. Betul. Dan kami percaya itu gitu. Makanya ini sebetulnya pembelajaran bagi kita juga yang ada di sini gitu, yang kurang main misalnya yang ini. Pembelajaran juga bagi orang-orang yang seperti rekan-rekan yang barangkali belum pernah ke Pangandaran gitu ya. Ini juga bisa jadi belajar kita untuk berempati juga ya. Betul. Untuk teman-teman yang lain. Dan tentu saja bagi pemerintah juga bisa belajar ya. Betul. Membuat
program yang secara nomenklatur itu memungkinkan gitu. Karena Iya. selama ini kami agak sulit sekali untuk menembus akses Iya. pemerintah. Jadi Kita perlu itu tekankan juga ininya. Kang Ai ya, kita bukan mengajak teman-teman untuk berpolitik ya, tapi kita Ya, mencoba betul. mencari dimensi lain gitu, karena kehidupan bangsa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah gitu ya. Jadi ini Ya. juga tanggung jawab kita bersama gitu. Betul, Jadi betul. teman-teman, saya juga lupa nih Kang Ai, Kang Jujun bilangin bahwa yang ingin komen kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen di Facebook ya. Silahkan nanti nggak usah saat ini, nanti pada saatnya nonton gitu ada pertanyaan kita terus counter ya Kang Ai ya, Kang Jujun ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang kemana kirimnya donasi gitu kan, nanti kita kasih tahu gitu ya. Terus silakan Kang Jujun. Sekarang Kang Jujun mungkin gimana, ada pertanyaan apa? Ceritakan pengalaman sedikit nih kan. Biasanya kan kalau siswa baru tuh lain banget, apalagi yang diajarin multimedia ya. Misalnya dari Iya. Papua gitu ya, lain sama yang dari Sumatera gitu ya. Kemampuannya itu Iya. gimana caranya? Ada pendekatan-pendekatan khusus apa gimana Kang Jujun? Oke. Untuk pembelajaran memang khususnya untuk multimedia memang agak benar-benar sulit ya. Karena pertama sih saya tanya dulu mereka pernah pegang komputer atau enggak gitu. Nah, habis itu ya jawabannya beragam, ada yang pernah, ada yang memang belum pernah, baru lihat pertama kali gitu loh. Terus ada yang memang di sekolahnya kalau yang misalkan daerah Sumatera itu masih sudah berinteraksi dengan komputer, tapi kayak di wilayah Papua ataupun Sulawesi yang memang ada di pulaunya itu memang agak sulit. Termasuk yang kemarin tuh yang dari teman-teman Papua yang memang dia sangat apa ya? Mungkin kayaknya pertama kali lihat komputer sampai takut nyalainnya. Gitu. Dan nah untuk mengatasi itu saya juga kalau misalkan ngikut kurikulum yang baku kan kayaknya kalau SMP kan sebenarnya udah harus belajar bagaimana caranya menghidupkan mematikan komputer seperti itu, atau basic Word, Excel. Nah, ya memang ketika masuk SMK ini dengan pelajaran multimedia ya kayak grade-nya itu harus agak diturunin lagi gitu, harus back to basic untuk anak-anak gitu loh. Kayak pertama kali ngehidupin komputer kayak gimana gitu, baru masuk bagaimana cara install software, pengelolaan softwarenya seperti apa gitu, baru masuk ke aplikasi dan sebagainya. Justru memang panjang gitu perjalanannya, malah yang harusnya memang kita udah loncat ke level 2, kita harus agak ngulang lagi nih di level 1 mengingatkan atau memang benar-benar belajar dari basic gitu. Itu sih kalau di multimedia kesulitannya gitu. Ya. Iya, kebayang ya, kayaknya juga masalah mereka juga akses listrik, akses internet gitu kan sulit juga ya. Dimana Iya benar, mereka sulit juga. melihat pertama kali komputer mungkin juga agak kaget ya, tapi alhamdulillah kita memberikan kesempatan. Makanya saya terus nih mengajak teman-teman ya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan SMK Bakti Karya. Sekarang kita lagi bicara tentang ayo kita bantu berangkatkan angkatan baru ya. Tadi disebutkan ada dari 15 provinsi ya angkatan baru ya, Kang Ai ya? 10 provinsi. Dan itu dari berapa anak yang akan datang? Dari 24 ya, Kang Ai? 24 anak gitu ya. Jadi tadi Kang Ai cerita tentang kesulitan ya. Mereka kan datang dari ambil contoh Wamena, itu nggak sekali jalan gitu ya, nggak dari desa langsung ada airport ya. Langsung ke kota besar dulu, ongkosnya juga mahal gitu ya. Ongkos pesawat, bukan hanya ongkos pesawat aja, kadang-kadang perjalanannya udah 2 hari gitu ya. Perlu akomodasi di tengah jalan gitu ya. Jadi saya mengajak teman-teman nih yang yuk kita ikut partisipasi, berkontribusi untuk ikut memberangkatkan anak-anak angkatan baru dari SMK
Bakti Karya Parigi gitu ya. Apalagi nih Kang Ai nih, Kang Jujun nih, kita mau tadi kita udah eh, Ya, kesulitannya juga udah di itu ya, masih banyak ya Kang Ai yang kita hmm. butuhkan ya sebenarnya Kang Ai. Ya, kami juga selain ini sebetulnya sedang mengupayakan lembaga ini dalam 5 tahun ke depan itu bisa membiayai kegiatan atau program kami sendiri. Uh, Terus terang saat ini kami masih berharap gitu dukungan dan bantuan dari rekan-rekan semua melalui donasi publik. Tapi kita sedang merancang 5 tahun ke depan agar semua program ini bisa diselenggarakan secara mandiri. Nah, caranya salah satu campaign kami di internet itu berkaitan dengan uh, program 1 hektar saja. Nah, sebetulnya itu kami mau ngajak publik untuk beli tanah, beli sawah, kolam, dan kebun, itu untuk kepentingan pangan siswa. Jadi selain siswa belajar mandiri nanti mengelola, jadi tadi siang tuh habis panen padi Pak kita. Oh panen ya? Nah, Oke, ya panen, nanti saya kirim-kirimkan foto-fotonya Pak. oke. Nah itu eh, kami ajak siswa juga untuk belajar tahu Hmm, makanan yang mereka makan itu berasal dari mana, siapa yang membuatnya gitu atau siapa yang mengusahakannya dan bagaimana caranya. Nah, kami ingin mengajak itu. Apapun jenis pangannya pasti ada yang mengupayakan ya. Dan sampai di depan mulut kita ini sebetulnya makanan itu melewati fase yang sangat panjang dan rumit. Nah, kami ingin siswa-siswa kami itu belajar soal menghargai, rasa syukur, pangan mereka peroleh itu dari mana, dan tapi juga mereka bisa mengelola itu. Makanya kampanyenya kita 1 hektar saja. Nah sebetulnya selain itu kami juga menyiapkan skenario-skenario lain bagaimana caranya supaya lembaga ini mandiri. Supaya nanti donasi dari teman-teman semuanya itu bisa diarahkan untuk membuat program misalnya di tempat lain, seperti ini di tempat lain, atau program-program lainnya yang diselenggarakan oleh kawan-kawan yang lain. Saya yakin banyak kawan-kawan kita di Indonesia ini yang perlu gitu ya bantuan sekecil apapun dari publik, dari siapapun gitu untuk melakukan gerakan-gerakan seperti kami. Makanya saya percaya jika orang-orang Indonesia mau saja berempati dan berbagi gitu dengan nilai segimanapun lah istilahnya, saya yakin gitu loh. Negara ini nggak kurang uang, negara ini nggak kurang resource, negara ini nggak kurang potensi, nggak kurang juga ladang istilahnya untuk berkarya gitu. Cuma kita ini kurang kerjasama itu aja. Kadang-kadang kita melihat orang-orang terdekat kita sebagai orang jauh gitu. Orang-orang bukan bagian dari kita itu loh. Yang kadang-kadang ini jadi problem besar ya Pak Budiman. Betul. Sikap seperti ini walaupun kita hidup deketan kadang-kadang memposisikan orang sebagai orang lain gitu loh. Betul. Padahal mereka saudara, secara kemanusiaan saudara, secara keimanan mungkin ada yang sama juga keimanannya saudara gitu. Nah teman-teman kita yang ada di pulau-pulau kecil gitu di Indonesia atau di pulau terdepan, mereka itu bagian dari kita, saudara-saudara kita. Tapi kadang kita memperlakukan mereka tuh seperti orang lain aja, nggak saling dibantu gitu loh. Monas itu diciptakan mungkin ya dulu oleh Soekarno itu tidak hanya dinikmati oleh orang Jakarta, tapi orang Indonesia seluruhnya gitu. Tapi berapa banyak orang yang tidak pernah melihat langsung simbol kebanggaannya, simbol kebanggaan Indonesia lah gitu yang ada di DKI gitu di ibu kota gitu loh. Nah saya pikir ini aja sih, ini persoalan hati, rasa pada akhirnya. Iya. Dan kami senang sekali buka program ini melibatkan publik karena kami yakin ada begitu banyak orang yang punya rasa yang sama, cuma mungkin belum ketemu aja kita gitu. Makanya saya ingin, yuk sama-sama. Ini bisa nih, Indonesia itu nggak kurang duit nih lah untuk bikin program seperti ini. Ini murah sekali program ini. Kegiatan kami 1 tahun ini nggak lebih dari 700 juta seluruhnya, nggak lebih gitu. Makanya kita gedek aja kalau misalnya ya ada program-program pemerintah yang ratusan juta hanya dalam beberapa jam habis gitu loh.
kami gedek aja, bukan kami nggak setuju, gedek aja karena begitu banyak program. Ini bukan satu-satunya Bakti Karya itu. Saya juga punya rekan-rekan lain yang mengelola sekolah-sekolah lain yang saya tahu jerih payah mereka gitu. Ini tuh sebenarnya persoalan yang ini aja yang Ya. mungkin belum ketemu rasanya. Nah, makanya forum seperti ini saya ingin lebih terhubung dengan banyak orang yang itu punya rasa yang sama. Saya pikir gitu sih Pak, sebagai kita kayaknya ini perlu aja sih. kita perlu Ya? nih Kang Ai nih mengadakan Kang Jujun nih ya, mengadakan forum-forum seperti ini sesering mungkin dengan mengundang banyak kalangan gitu ya, satu tapi melibatkan, karena menurut saya juga ini penting, karena itu yang saya ambil dari pandemi ini. Kita harus mempunyai sikap, tadi Kang Ai bilang empathy ya, rasa, tapi juga ada rasa kasih sayang ya, loving gitu ya, karena itu tanpa ada kecintaan terhadap negara kita, kecintaan terhadap sesama gitu ya, antara kita yang saudara kita di Papua, di Maluku, di Aceh dan di lain-lain, itu harus kita tingkatkan gitu. Kemudian kalau ada rasa cinta kasih itu pasti ada kepedulian kan ya. Kepedulian terhadap kehidupan mereka di sana, bukan hanya kehidupan kita di sini gitu ya. Kemudian akan timbul juga ya seperti Kang Ai bilang itu rasa empati gitu ya. Dari situ semua akan timbul kreativitas dalam menciptakan sebuah kehidupan ya. Kehidupan yang berkebineka tunggal ikaan gitu ya. Jadi sambung menyambung, tapi mungkin itu tidak bisa dibangun dalam satu malam ya. Masih kita terus lakukan terus, membangun, mengajak tanpa bosan-bosan kepada teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi yang belum berkesempatan menyaksikan live tapi mungkin menyaksikan videonya yang ada, saya akan keep di Facebook dan akan saya juga siarkan melalui YouTube. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi ya. Kita mengajak semua teman-teman berpartisipasi seberapapun ya, seberapapun bentuk apapun itu partisipasinya, berbuatlah segera untuk dunia pendidikan. Yang kita berikan kesempatan ini, kita menyediakan platform SMK Bakti Karya Parigi adalah kelas multikultural. Kita akan memberangkatkan anak angkatan baru sebanyak 15 orang ya Kang Ai ya. 15 orang dan insya Allah itu 21 orang Pak. 21 orang, maaf 21 orang yang harusnya berangkat tanggal 9 Agustus ya. Kita udah tiba tapi diundur jadi karena tanggal PPKM kita undur sampai tanggal berapa Kang Ai? 10 September. 10 September. Jadi masih ada kesempatan untuk kita ikut berpartisipasi Kang Ai ya. Oke, Kang Ai, kita udah 1 jam lebih. Mungkin ada closing statement dari Kang Ai, dari Kang Jujun. Kang Jujun nih tadi belum, mungkin Kang Jujun dulu ya. Closing statementnya apa yang diharapkan, karena Kang Jujun sebagai guru yang tiap hari berinteraksi dengan siswa-siswi, mungkin ada harapannya ya. Silakan Kang Jujun. Kok jadi saya yang jadi moderator ya? Sorry. Harusnya kayaknya saya serahin dulu Kang Ai, baru ke Pak Budiman, baru ke saya deh. Iya silakan Kang Jujun. Oke, ini closing statementnya kayaknya Pak Ai dulu deh, biar ngena deh. Oke. Saya dulu, kan saya moderator. Siap. Silakan Pak Ai dulu deh yang closing statement nih. Oke, kalau dari saya closing statementnya ini aja sebetulnya ini kan bukan tentang saya ya, lagi-lagi ini bukan tentang saya, tentang kami, ini tentang kita semua, tentang orang-orang Indonesia. Dalam hal ini ya kita orang senegara lah gitu. Walaupun nantinya ini juga akan menentukan kualitas kita di dunia gitu. Bagaimana Indonesia dilihat oleh dunia. Dengan beragamnya kita, dengan begitu banyaknya istilahnya warisan-warisan yang mau kelihatan mau enggak gitu. Itu tuh ada dalam kebudayaan masyarakat kita dan ini sangat kaya.
Nah, saya yakin upaya-upaya yang dilakukan kami di sini juga sedang merawat keragaman itu. Yang perlahan-lahan barangkali ada orang yang merasa ngapain untuk menjaga ini, sungguhnya enggak gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi langkah ya yang di Undang-Undang Dasar di preambulnya ditegaskan soal ini tuh upaya-upaya sebetulnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu, tapi juga ikut menjaga ketertiban dunia lewat agenda-agenda perdamaian yang sedang kita istilahnya biasakan di sekolah ini. Nah, bagi teman-teman yang lain mungkin ini terlalu formal gitu ya, terlalu undang-undang banget. Sebetulnya enggak. Ini seperti halnya saya sama istri saya selalu ngobrol gitu. Sebetulnya sekolah ini tuh buat kita loh. Saya nggak mau di masa tua saya, Indonesia ini hilang gitu sebagian pulaunya dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya nggak mau gitu. Atau misalnya terjadi konflik di mana-mana, saya nggak mau. Masyarakatnya intoleran, saya juga nggak mau gitu. Jadi ini sebetulnya juga pada akhirnya walaupun bukan tentang saya, bukan tentang kami gitu. Tapi sesungguhnya ini berkaitan dengan saya, dengan kami, dengan kita semua gitu. Dengan keluarga-keluarga kita. Apalagi kalau saya lihat anak saya yang masih kecil, saya selalu mulai mencoba untuk gimana ya anak saya nanti gitu. Apa mungkin mereka akan bisa melihat dari Sabang sampai Merauke gitu sebagai negara yang sama? Apa mungkin mereka masih menyaksikan budaya-budaya yang beragam di Indonesia ini? Nah, tentu untuk meraih istilahnya perdamaian di suatu saat nanti ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan mengupayakan, ya paling tidak lewat pendidikan, mengupayakan ada para pendamai masa depan yang kita saling terhubung satu sama lain, belajar satu sama lain, terus nantinya kita akan terus-terus membangun hubungan emosional supaya Indonesia itu satu loh. Indonesia itu punya prinsip kemanusiaan loh. Indonesia itu berketuhanan loh. Indonesia itu bisa bermusyawarah loh. Dan pada akhirnya kita bisa adil dan sejahtera loh, bareng-bareng ya. Gitu sih. Closing dari saya begitu. Terima kasih Kang Jujun. Baik, terima kasih Pak Ai. Selanjutnya dari Pak Budiman nih. Nanti saya terakhir gitu. Kan moderator. Terima kasih Kang Jujun. Saya hanya sekali lagi seperti yang saya sharing gitu ya. Kita dilahirkan ke dunia ini dengan satu misi gitu ya. Kita udah janji pada saat kita dilahirkan, kita udah janji sebelum kita ditiupkan ruhnya ke dalam cabang bayi itu, kita dalam keadaan sadar dan berjanji kepada Allah tentang apa yang kita akan perbuat di dunia ini gitu ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sering-sering bertafakur ya. Sering-sering bertafakur, sering-sering melihat dirinya sendiri, masuk ke dalam dirinya untuk menemukan kembali, mencoba menemukan jawaban sebenarnya apa yang kita janjikan pada saat kita ditiupkan ruhnya gitu ya. Dan itu akan menjadi perjalanan kita di dalam dunia. Dan alhamdulillah saya menemukan misi-misi saya janji-janji saya gitu. Janji-janji saya itu adalah melayani ya, melayani semesta. Dan Kang Ai, Kang Jujun itu saya berterima kasih karena telah memberikan kepada saya sebuah ladang di mana saya dapat menjalankan misi saya gitu. Jadi saya mengajak teman-teman semua yang sedang menyaksikan percakapan kita malam ini, enteng-enteng aja sebenarnya percakapannya dan gak sulit-sulit. Ingin mengajak teman-teman untuk pertama menemukan sekali lagi apa sebenarnya misi kita di dalam kehidupan ini ya, di dalam dunia ini. Dan pengalaman saya mungkin gak jauh-jauh dari selalu melayani ya, selalu melayani. Dan Kang Ai itu memberikan kesempatan, Kang Jujun memberikan kesempatan Dharma Bakti Karya
SMK Bakti Karya memberikan kesempatan kepada kita, ayo kita berbuat sesuatu, jangan tunggu lagi, apapun kita dilahirkan sudah berkecukupan gitu ya. Tidak harus dengan materi yang besar-besar, dengan apapun kita bisa berkontribusi gitu. Itu aja Kang Jujun yang saya ingin sampaikan sebagai closing statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budiman, dan dari closing statement dari saya adalah di sini kami guru-guru terus buat inovasi bagaimana menyiapkan media pendidikan untuk teman-teman Bakti Karya di sini, siswa Bakti Karya, agar kita maju sama-sama gitu, bukan saling meninggalkan satu sama lain gitu. Meskipun berbeda, ada perbedaan atau gap pendidikan, tapi di sini kita coba ciptakan metode untuk bagaimana kita benar-benar maju bersama, supaya ya apa artinya perbedaan bukan hanya dinilai dari warna kulit dan sebagainya, ya pendidikan juga bagaimana kita membeda-bedakan pendidikan gitu. Kita harus mendorong mereka sama-sama gitu. Mendorong siswa-siswa Bakti Karya agar ya mendapatkan pendidikan yang bisa dibilang ya tidak tertinggal satu sama lain. Nah, terus saya juga mengajak buat teman-teman yang nonton live ini untuk ikut gotong royong pendidikan ini, sama-sama kita ikut membantu, dan saya pikir hal baik ya kenapa nggak didukung gitu. Nah, mungkin itu saja nih statement closing statement dari saya. Nah, karena percakapan kita kayaknya udah berakhir nih ya Pak Budiman, Kang Ai. Nah, saya juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang nonton live ini, jika ada yang ditanyakan silahkan bubuhkan saja di kolom komentar, baik itu di Facebook atau di YouTube gitu, di kanal YouTube. Nah, yang mau tanya-tanya apapun itu silahkan hubungkan di kolom komentar, atau misalkan yang udah kepo nih sama website SMK Bakti Karya, silahkan langsung kunjungi aja website SMK Bakti Karya. Nah, kalau misalkan udah tertarik banget nih buat SMK Bakti Karya, silahkan masuk ke menu donasi. Nah, di situ ada banyak banget, bukan banyak banget ya, ada teman-teman mau bantu kita di mana gitu, mau di 1 hektar saja atau misalkan untuk tiketing sekolah, ini gampang sekali untuk diakses gitu. Baik, itu saja dari saya sebagai moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti live ini selama 1 jam lebih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budiman. Sama-sama Kang Ai. Sebentar saya sudahi dulu live. Oke. Sebentar nih live-nya. Oke. Udah nggak live ya nih? Udah